Pemirsa, di sini saya akan review, yaitu akan share buat teman-teman bagaimana sih ciri-ciri heater yang rusak. Dan di sini saya sudah, ini heater yang lama dan ini heater yang baru. Dan biasanya yang sering terjadi ini semuanya normal. Heater juga nyambung ya. Biasanya kalau saya perbaikan itu kadang saya juga kesulitan juga mencarinya karena timernya menyala. Kalau timer menyala itu tentunya heater normal ya. Tapi sebaliknya timernya menyala tapi heaternya nggak normal. Ini pernah saya temukan dan di sini saya menemukan kembali. Jadi ciri-ciri heater yang rusak itu biasanya ditandai dengan ampere meternya 0,1 biasanya ya. Misalnya menemukan ampere yang rendah, seharusnya heater itu 0,5 atau 0,6. Ada yang 0,7, ada yang 1,0 ya. Heater itu tidak pasti. Pokoknya apabila di atas 0,5 berarti heater normal. Misalnya di bawah itu 0,3, 0,2, 0,1 berarti heater tidak normal ya. Dia juga bisa panas, cuman kurang panasnya seperti itu. Dan di sini saya akan ukur dulu heaternya. Biasanya heater yang normal itu terukur 300 kilo. Dan di sini saya akan coba ukur dulu. Setelah itu nanti coba kita nyalakan ya. Kita nyalakan ketemu berapa ampere. Seperti itu. Dan sekarang kita akan kupas dulu. Apakah benar dia, biasanya kalau nggak normal itu semakin tinggi ya, semakin tinggi, mungkin bisa 400 hingga 500 kilo ya, mungkin seperti itu. Kalau yang normal itu 200 kilo kalau yang normal. Nanti coba kita ukur saja. Ini masih kita kupas kabelnya, ujung-ujungnya. Nanti kita akan ukur heater yang baru ya, sama atau tidak. Masalahnya ini sudah saya ganti defrost kemarin ya. Ternyata defrostnya tidak rusak. Jadi kerusakannya mungkin pada heater ya. Biasanya kalau sudah kita, masalahnya saya kalau perbaikan itu nggak mau ambil lamanya, jadi langsung kita ganti saja seperti itu. Masalahnya kita kalau ukur-ukur kadang kelamaan ya, jadi langsung kita ganti, ternyata ada masalah. Dan sekarang sudah kita belikan heater, sekarang coba kita ukur. Dan dia terukur berapa. Ini ampere meternya saya baru ya, yang ini kemarin kena hujan rusak langsung. Sebetulnya masih normal dia, cuman jadi ampere meter ini ternyata ada proteknya. Apabila ini juga belum pernah saya buat ngukur apakah dia akurat atau tidak. Biasanya kalau masih baru akurat ya. Coba kita. Oke, terukur 0. Dan sekarang saya akan coba ukur. Oke, yang pertama kita akan jelaskan ciri-ciri kerusakan heater. Biasanya yang sering terjadi itu kita ukur itu kadang tidak nyambung. Itu diartikan putus ya, putus di ujung-ujungnya di sini. Biasanya putus dikarenakan korosi atau kebakar dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita ukur kilonya. Kilonya harus terukur 300 kilo. Kok 300 kilo ya? Ya 300 kilo lah. Biasanya yang sering saya gunakan ini yaitu terukur 300 kilo. Yang penting ada nilai ya. Kalau menggunakan ampere meter biasa, kalau ada nilai berarti dia masih bagus seperti itu. Sekarang coba kita ukur apakah ampere meter nih harga murah, apakah akurat untuk pengukuran. Jadi yang kita pegang satu aja, yang satunya jangan dipegang. Dia terukur 0,2.
berarti tidak normal ya, tidak normal, berarti rusak lah, anggap aja ini rusak. Dan sekarang coba kita ukur yang masih baru, yang belum pernah dipakai. Di sini kita ukur apakah, nah masih kinclong ya, karena ini masih baru. Coba kita ukur. Terukur 0,2 ya. Berarti pengukuran ini beda ya dengan apometer saya yang dulu ini, yang ini. Jadi sini terukur 0,2. Kalau yang ini tadi berjalan ya, dia berjalan. Coba ukur lagi, sama ya, terukur 0,2. Artinya kalau kita ukur normal, coba sekarang kita aliri listrik, dia ketemu berapa ampere. Oke, sekarang saya akan menyalakan ampermeter, menyalakan heater yang lama ya. Coba kita nyalakan, ketemu berapa ampere. Nol koma 5 ya, 0,7. Seharusnya normal ya, 0,7. Karena tadi saya mengukur di sananya tadi, posisi ampermeter saya rusak. Jadi ampermeter saya ini hanya separuh tulisannya, jadi kelihatan 0,1. Jadi sudah kita belikan heater yang baru, ternyata 0,7 dia ya. Coba kita nyalakan. Jadi seperti ini ampermeter saya. Jadi jadi kelihatan 0,7, di sini kelihatan 0,1 karena bagian atasnya nggak kelihatan. Dan sekarang coba kita ukur yang heater yang baru, ketemu berapa ya. Kalau sudah kita ukur kayaknya normal ya heaternya. Dan saya juga pernah, masalahnya saya review ini, saya pernah menemukan heater kita ukur 0,1. Ternyata di sini heater yang kita nyalakan ternyata normal ya, 0,7. Juga dia panasnya banget sih. Dan sekarang saya menyalakan heater yang masih baru. Coba kita nyalakan 0,5. Ini heater yang baru 0,5, 0,6. Berarti untuk heater yang lama masih normal. Karena ampermeter saya yang rusak, jadi saya ketipu. Tadi saya ukur di sana 0,1, ternyata 0,7. Oke ya, intinya kalau ciri-ciri heater yang rusak itu biasanya 0,1 kita ukur. Masalahnya saya pernah menemukan pasien yang seperti berikut tadi, 0,1, ternyata heater tidak normal seperti itu ya. Dan di sini terukur 0,7, berarti heater normal. Karena saya ketipu dengan ampermeter yang rusak. Ini baru beli saya, tapi beli yang murahan. Ini yang harga 350 dan ini yang harga 80. Jadi selisih jauh harganya. Yang ternyata saat ini
0,7 setelah kita ukur ya, berarti normal. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila perbaikan harus menggunakan ampere meter ya, jangan menggunakan kira-kira. Kalau menggunakan kira-kira tentunya ya kita salah tebak. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita share ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kita sharing-sharing buat teman-teman semuanya, dan kita akan bahas mengenai ciri-ciri heater yang rusak. Ciri-ciri heater yang rusak biasanya kita cek menggunakan kilo, itu tidak terukur ya, tidak terukur. Apabila kita cek menggunakan, jadi saya saran ini buat teman-teman, jadi buat teman-teman semuanya, apabila beli ampere meter seperti ini ya, ini akurat untuk pengukuran kompresor. Bisa kompresor yang normal atau tidak normal, ini bisa untuk mengukur, jadi bisa terukur berapa kilo. Seharusnya ini terukur 300 kilo, tapi di sini hanya terukur tadi 0,2 seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting ampere meter untuk pengukuran ampere. Tapi saya cek untuk pengukuran ampere ini termasuk apa ya namanya, akurat. Tapi untuk pengukuran kilonya, karena di sini tertulis 200K ya, mungkin dia terukurnya semakin kecil. Seharusnya kita perlu pengukuran yang lebih tinggi. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya.